powerlifting itu adalah olahraga yang cuma fokus ke kuat-kuatan doang. Sebenarnya enggak. Powerlifting is for everybody. Powerlifting ini ya makin digali, banyak hal yang sebenarnya kita belum tahu. Kita perlu belajar, apalagi menyangkut sama tubuh sendiri ya. Terus semakin ketemu obstacle-nya, semakin ketemu banyak rintangannya, ternyata jadi semakin tahu banyak yang kita belum tahu itu. Oke, nah. The more you know, the more you don't know. Oke guys, sekarang kita sudah bersama yang akrab banget dipanggil dengan Mama. Apalagi kalau dunia powerlifting ini udah terkenal banget nih, Mama Anggitanzi. Salah satu jawaranya U60 woman, bukan men ya, ini woman loh. Master. Master lagi. Tapi kekuatannya bukan main guys. Thank you Mak, udah datang Mak. Terima kasih. Menurut Mama sendiri itu seperti apa sih Mak menjadi kuat? Bicara soal kuat ya, sebenarnya bukan masalah mau jadi yang terkuat atau kuat-kuatan doang. Jadi esensinya sebenarnya adalah kebutuhan. Menjadi kuat supaya apa? Supaya saat menua nanti kita nggak merepotkan orang lain lah kalau kuat sendiri. Tapi kalau boleh tahu Mak, Mama kan maksudnya bisa dibilang menggiati olahraga sport yang kita bilang nggak umum lah. Apalagi Mama sampai berlatih sedemikian rupa seriusnya, berguru ke coach ABCDE. Tapi kenapa sih Mama pengen seserius itu? Sebenarnya karena powerlifting ini ya makin digali, banyak hal yang sebenarnya kita belum tahu. Kita perlu belajar, apalagi menyangkut sama tubuh sendiri. Dulu waktu sebelum di powerlifting sama-sama juga strength training, tapi lebih kayak oh ya udah bentuk aja kan. Jadi nggak pernah push diri kita untuk sampai maksimalnya tuh di mana. Nah begitu ketemu nih kayak sekarang di powerlifting kan kita force badan kita untuk latihannya maksimal gitu kan. Jadi apa aja yang perlu diperhatikan untuk dapetin si latihan yang maksimal itu, kayak tidurnya, recovery-nya, terus mungkin ada imbalance kan. Akhirnya jadi yang ngomong injure, sebenarnya bukan injure sih, karena overcompensate aja karena badanku mungkin tidak balance, kekuatannya kanan dan kiri untuk certain amount volumenya. Kalau volumenya udah tinggi atau intensitasnya udah tinggi, kadang-kadang tuh ada yang bekerja yang nggak sesuai gitu. Puluhan tahun ya di dunia strength training, ternyata banyak sekali yang saya belum tahu gitu. Itu sih serunya untuk jadi kuat, bukan kuat secara fisik doang gitu, tapi kuat secara knowledge ya, dalam hal mengerti badan sendiri. Saya boleh tarik nih Ma ya, sebenarnya esensi dari Mama menggiati powerlifting itu adalah pengembangan karena Mama sudah get in atau tertarik banget nih sama dunia strength training yang awalnya mungkin Mama, gue harus latihan nih untuk setidaknya badan gue sehat. Tapi biar strength training atau latihan itu sustain jangka panjang, Mama mencari sesuatu yang menarik buat Mama tuh pasti ya. Terus semakin ketemu obstacle-nya, semakin ketemu banyak rintangannya, ternyata jadi semakin tahu banyak yang kita belum tahu itu. Oke, nah The more you know, the more you don't know. apa sih yang sekiranya mungkin bisa Mama sharing buat teman-teman di rumah, apalagi Mama sebagai perempuan nih, sebagai contoh, sebagai figur yang sebagai perempuan tuh bisa loh, kayak misalkan Mama latihan strength training bahkan dikembangin sampai ke powerlifting. Pertama mungkin jangan terlalu menganggap bahwa powerlifting itu adalah olahraga yang cuma fokus ke kuat-kuatan doang. Sebenarnya enggak. Powerlifting is for everybody. Kenapa saya bilang for everybody? Karena ini bener latihannya tuh basic movement yang kita pakai sampai nanti kita tua, kayak squat kan, jongkok, kita bangun dari toilet itu pakai gerakan itu kan, deadlift kayak picking thing from the ground gitu, kita juga pakai itu sampai kita tua ya kan, bench press dan sebagainya, aksesorisnya kayak push pull dan sebagainya tuh kita pakai sampai tua, basicnya itu. Mungkin kalau ngomongin kompetisi powerlifting karena memang itu require lebih banyak, mungkin kayak stresnya, mungkin kan preparasinya mungkin, tapi kalau powerliftingnya sendiri, olahraganya sendiri untuk kalian semua. Powerlifting itu kan gerakan dasar ya, squat, bench, deadlift. Memang gerakannya itu aja, dan tapi kalau di powerlifting mungkin kita adu kuat-kuatan, berat-beratan ya Maya. Tapi dengan gerakan squat, bench, deadlift aja tuh sebenarnya sudah bisa kita analogikan untuk kehidupan sehari-hari, dan itu sehari-hari kita pakai, justru itu yang harus kita latih lebih sering ya Maya? Itu dia. Kalau ngomongin kompetisi kan ya mungkin next progressnya lah, begitu udah ngerasa gue kuat, gue pede, baru mungkin kompetisi. Tapi harus ditekankan banget nih, olahraganya powerlifting is for everybody. Itu gerakan yang super aman. Kenapa super aman? Karena gerakannya statis, itu aja, dan kita bisa manage persentasenya harus berapa hari itu, latihannya harus gimana. Gue kurang tidur, gue kurang intensitinya atau bagaimana. Beda sama olahraga-olahraga lain yang mungkin
ada faktor eksternalnya. Olahraga grupis misalnya kayak bola atau basket atau apa kan, ada faktor eksternal untuk bikin kita cedera. Kalau powerlifting sendiri, kalau menurut saya itu bener-bener yang semuanya dari kita untuk kita. Kita yang tahu badan kita itu gimana hari itu kondisinya, gitu, apakah bisa di-push atau tidak gitu. Itu bener-bener dari kita. Mama sudah menjadi versi terbaik atau dalam tanda kutip terkuat versi Mama belum? Kalau terkuat enggak ya, belum. Makanya masih ada di sini. Kalau masih ada di sini berarti belum yang terkuat, karena masih terus menggali terus potensinya. Dan saya yakin di umur saya yang mungkin nggak terlalu muda ya, masih bisa improve lah, walaupun sedikit-sedikit dan perlu lebih sabar lagi. Mungkin untuk coach saya juga lebih bawel lagi, tapi saya yakin saya masih bisa improve. Dalam mencapai titik yang Mama pengen tuju itu untuk menjadi versi terkuatnya, proses apa lagi nih Mak yang pengen Mama capai atau pengen Mama raih lah dalam beberapa waktu ke depan? Sisi kompetisi mungkin saya lebih harapan ke community ya. Harapannya supaya orang-orang di usia saya gitu 40 plus jangan skeptis sama olahraga ini, karena sebenarnya olahraganya sangat aman kalau kamu bisa overcome ego masing-masing. Harapannya ya semoga kedepannya mereka-mereka nih yang masih belum nyicipin olahraga powerlifting, ayolah, yuk bareng-bareng yuk kita have fun. Kayak masih anak-anak muda itu juga kan di sini untuk have fun. Kenapa kita nggak bisa gitu? Kenapa kita harus dibatasi dengan rasa takut yang sebenarnya nggak ada? Tema, nah terus sekarang aku pengen nanya seputar produk Magnus nih Mak. Ya mungkin Mama kan sekarang udah jadi istilahnya brand ambassador lah. Tapi sebelum brand ambassador, Mama tuh sebenarnya kenal produk Magnus tuh dari kapan sih Mak? Sebenarnya kalau ngomongin kenal produk Magnus, walaupun saya belum tahu waktu itu produk Magnus gitu ya. Tapi sudah nyoba itu 2019-an lah tuh di Stronghold sama di Onyx. Kebetulan saat itu masih CrossFit functional gitu ya. Kalau dari Mama kan istilahnya tuh sekarang, apalagi yang udah ada kebentuk yang namanya IPA, terus ada event powerlifting juga, bahkan Magnus kan juga bikin event functional fitness maupun powerlifting. Dimana kalau untuk event powerlifting itu Mama udah sering lah ya. Apalagi aku juga suka lihat Mama tuh latihan di beberapa gym yang memang disupport sama Magnus juga. Nah, dari pengalaman Mama yang pertama kali itu sampai dengan saat ini, menurut Mama produk Magnus itu kayak gimana? Produk Magnus ya, mungkin yang nyobain powerliftingnya itu kan di Arrogance, solid banget, apalagi combo rack-nya. Terus mungkin saya mau pamer sedikit home gym ya, boleh ya? Boleh. Bukan karena saya BA-nya loh, tapi saya juga user juga ya. Saya punya home gym itu diinstal 23 Oktober di balkon. Waktu itu sempet bingung kalau di balkon ini bisa nggak sih gitu, bisa awet nggak sih, cepet rusak nggak sih. Ternyata sampai sekarang ya, fast forward itu 1 tahun lebih, itu masih berdiri tegak, nggak ada karat. Gak ada karat loh, itu yang luar biasa sih menurut aku. Even railing di rumah aku aja karatan. Ya teralis aja karatan. Magnus gak karatan udah 1 tahun lebih, kehujanan, kena panas. Ya by the way kalau kalian punya tempat di dalam, mendingan di dalam. Tapi ini bener sih testimoni dari aku. Gak ada karat. Itu yang aku kenal dari Magnus. Dari sisi aku pribadi. Tapi kalau dari sisi powerlifting aku nyobain semuanya kayak barnya, combo rack-nya, semuanya solid dan kuat banget. Tadi kan Mama sharing udah sebagai user, udah ikut kompetisinya yang dimana itu adalah Magnus Heron Game, ya kan? Nyobain di gym-gym kayak di Arrogance juga. Nah sekarang aku pengen tanya ke Mama, as a brand Magnus, value apa sih yang istilahnya Mama bisa dapatin dari Magnus dan kerasa oh brand ini fokus banget di sini, unggul di sini, dan itu benar-benar Mama rasain. Jadi dari yang saya kenal ya, dari ownernya, istri ownernya, bahkan staffnya, attachmentnya sama olahraga ini, saya bisa bilang kalau brand ini tuh built with passion gitu, dibangun dengan cinta. Jadi saya nggak ngomongin Magnus as a business ya, saya ngomongnya Magnus sebagai bentuk apa ya, produk yang dibentuk karena rasa cintanya dengan olahraga ini. Dan saya rasa setiap bisnis yang dibangun dari rasa cinta itu hasilnya pasti beda, outcome-nya pasti beda. Lebih apa ya, lebih bisa kerasa, ngerti sama user tuh sama butuhnya apa gitu. Kayak begitu. Saya rasa lebih kerasa lah. Ya kan, jadi bukan pure yang cuma jualan, cuma jualan doang gitu. Ini pakai lalu, hasilnya juga sama aja. Tapi kalau with passion, apapun bentuk bisnisnya, apalagi olahraga, pasti jadi lebih sesuai dengan kebutuhan para user atau para ya. Istilahnya
istilahnya kayak misalkan, gue pengen nge-gym nih, ternyata dia perhatiin banget ya sampai sedetail ini ya, nggak sleep, segala Salah macam. satunya begitu. Thank you banget Mak untuk waktunya dan sharingnya hari ini. Terima kasih. Thank you, Ma. Saya Angie Tanzi, seorang mama-mama yang mencoba buat lebih kuat. Be strong, be Magnus.